Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D IKMB 2019 akan mempresentasikan terkait upaya promosi kesehatan berdasarkan perspektif Islam. Kami beranggotakan saya sendiri Yuswa Dwi Saputra, Adi Nasiha, Zulfa Labibah, Aiza Nur, Fadelia Bunga, Kurnia Fitri, Diandra Naya, dan Nikita Nabila. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang kami menulis hal ini. Hidup sehat merupakan kebutuhan yang semakin meningkat bagi seluruh masyarakat. Namun, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia sendiri masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan promosi kesehatan di masyarakat. Nah, kita sebagai public health sendiri harus memperjuangkan tegaknya nilai kesehatan dengan menyesuaikan ajaran agama Islam. Selanjutnya adalah definisi dari kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Ulama pada tahun 1983, mengungkapkan bahwa kesehatan ialah suatu ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dipunya oleh manusia sebagai karunia dari Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan itu? Menurut WHO, di Konferensi tentang Promosi Kesehatan pada tahun 1986, promosi kesehatan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memungkinkan seorang individu untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Nah, dalam Islam sendiri, contohnya adalah kegiatan dakwah yang dilakukan pada zaman Nabi. Kedudukan kesehatan dalam Islam dapat dilihat dari rukun Islam kedua tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Gerakan dalam sholat bermanfaat bagi kesehatan, salah satu contohnya adalah gerakan sujud. Pada gerakan sujud, posisi jantung berada lebih tinggi dari posisi otak, sehingga aliran darah yang disuplai ke otak menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, rukun Islam keempat tentang pelaksanaan ibadah puasa. Ketika sedang berpuasa, kita dapat menjaga pola makan menjadi tidak berlebihan, dan juga puasa juga dapat mengurangi kebiasaan merokok bagi merokok. Selanjutnya yaitu rukun Islam kelima tentang pelaksanaan haji bagi yang mampu. Hal ini berhubungan dengan kesehatan karena dengan membiasakan diri berjalan kaki pada saat melakukan ibadah haji dapat menyehatkan tubuh seperti membakar lemak, menyehatkan jantung, meningkatkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Jika dikaitkan dengan rukun iman, menurut Ratodi pada tahun 2015, rukun iman sebagai hal yang memperkuat ibadah dan kereligiusan seseorang sehingga dapat mengarah kepada unsur psikodinamis yaitu rasa ketenangan, harapan, serta emosi yang positif. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contohnya adalah wahyu kedua yang dibawakan Jibril, yaitu ayat 1-5 surat Al-Mudaththir. Bunyinya, Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Artinya, hai orang yang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan. Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala macam kekotoran atau dosa. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Kemudian, salah satu sabda Nabi yang terkenal adalah An-nadhafatu minal iman, yang berarti bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman.
Selanjutnya yaitu hukum menjaga kesehatan dan mencegah penyakit dalam Islam. Mazhab Islam menekankan kepada umatnya betapa berharganya kesehatan dalam hidup. Tuntunan ajaran Islam penuh dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini tentu akan memunculkan berbagai kegiatan untuk memelihara dan menjaga kesehatan tersebut seperti menjaga kebersihan serta mencegah terjadinya penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Pada ayat ini, Allah sangat mencintai sifat manusia yang memelihara kesehatan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan dalam ayat ini sejalan dengan taubat. Taubat sangat melekat dengan kesehatan rohani, terutama mental, sedangkan kesehatan lahiriah menghasilkan kesehatan jasmani. Selanjutnya, salah satu hadis Rasulullah yang sudah dijelaskan oleh Fitri tadi, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menurut Abu Zakaria An-Nawawi dalam Syarah Muslim, hadis ini merupakan salah satu landasan Islam yang menampakkan posisi toharoh dalam Islam. Arti sebagian dari iman dalam kacamata mayoritas ulama adalah pahala bersuci berlipat-lipat hingga menggapai sebagian pahala beriman. Kebersihan bagi umat Islam sangat penting untuk diterapkan agar terwujudnya kehidupan manusia, individu, dan masyarakat yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Nah, manusia ini diciptakan dari debu dan ruh yang memiliki arti bahwa manusia sehat melingkupi jasmani dan rohani. Keduanya ini saling berpengaruh dan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk menjalani tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi, maka kesehatan harus dijaga. Beberapa tuntunan agar tubuh bisa tetap sehat menurut Al-Quran ada mengonsumsi makanan bergizi, namun tidak berlebihan, lalu larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya, istirahat, melakukan gerak badan dan olahraga, serta melakukan berbagai upaya penyembuhan dan pencegahan. Selanjutnya yaitu tentang pola hidup sehat menurut Islam dan upaya mencegah penyakit. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menjaga kesucian, di mana ketika kita menjaga kesucian, sudah pasti kita telah menjaga kebersihan. Karena sesuatu yang suci sudah pasti bersih. Nah, kebersihan ini akan membawa kita kepada pola hidup yang sehat. Dan dalam Islam, kita senantiasa diajarkan mengenai bagaimana itu bersuci dan juga setiap harinya kita pasti melakukan bersuci itu sendiri. Dengan cara berwudu, mandi, bersuci dari najis besar, sedang maupun kecil. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pola makan, dan memperhatikan kehalalan dan gizi makanan kita sehari-hari. Selain itu juga kita diajarkan tentang bagaimana manajemen waktu itu. Dalam Al-Quran terdapat 3 macam sehat, yaitu yang pertama sehat secara jasmani, rohani, dan yang terakhir secara sosial. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108, ini menjelaskan tentang bagaimana sehat secara jasmani. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takum fihi abada. La masjidun ustisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi rijalu yuhibbuna ayyatatahharun. Allah yuhibbul mutatahhirin. Penjelasan ayat ini memiliki beberapa versi dari para ulama. Namun terdapat satu pendapat ulama yang dianggap memiliki kebenaran yang lebih tepat, di mana menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana hukum membersihkan najis adalah fardu. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh sholat apabila pakaian terkena najis, baik disadari maupun tidak. Dalam surat ini, Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk mensucikan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga, Allah memerintahkan kita untuk membersihkan diri dari maksiat, macam-macam kotoran,
macam-macam penyakit. Bersuci ini dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tempat ibadah, lingkungan, diri sendiri yang dengan cara berwudu, mandi, berzikir, dan sholat. Orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya, ia akan memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Kemudian selanjutnya ada sehat secara rohani. Dalam Al-Quran salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-A'la ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Dalam ayat ini Allah memperjelas tentang kesehatan bahwa seseorang yang sadar akan dirinya dalam menjaga kebersihan, maka Allah akan memberikan kesehatan pada dirinya sebagai bentuk imbalan atas apa yang telah ia lakukan. Nah, gimana cara kita menjaga sehat secara rohani? Ini bisa dilakukan dengan cara berzikir, sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, di mana kegiatan itu dapat memberikan ketenangan kepada hati kita yang kemudian berdampak pada kesehatan rohani kita. Nah, yang terakhir ini terdapat ayat tentang upaya mencegah penyakit yang salah satunya dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31, di mana ayat ini menjelaskan dan menghimbau agar kita makan dan minum dengan tidak berlebihan. Karena ketika kita makan dan minum dengan berlebihan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, di mana dapat mengganggu produktivitas serta membuat kita menjadi sering mengantuk, merasa lemas, badan kita menjadi berat, sehingga ketika kita akan beribadah atau melakukan kegiatan yang lainnya akan terasa berat. Selain itu juga, ayat ini menjelaskan tentang memilih makanan yang menyehatkan dan tidak membahayakan tubuh, di mana maksudnya kita harus mengetahui kehalalan dari apa yang kita konsumsi. Upaya mencegah penyakit ini merupakan salah satu bentuk kita dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Islam merupakan agama yang menganjurkan manusia untuk hidup bersih dan sehat, mulai dari anjuran membersihkan badan, bersuci, memakan makanan yang halal dan baik, sampai dengan larangan merusak alam dan lingkungan hidup. Promosi kesehatan dalam Islam gencar dilakukan sejak dahulu hingga zaman sekarang. Karena menurut Islam, menjaga kesehatan sewaktu sehat itu lebih baik daripada meminum obat saat sakit. Anjuran itu diperkuat oleh pernyataan H.R. Al-Bukhari 6412 dari Ibnu Abbas yang menyatakan dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ada beberapa upaya promosi kesehatan dalam Islam. Yang pertama, anjuran makan makanan yang halal. Seperti yang tercantum dalam surat Abasa ayat 24 yang berbunyi, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dan diperkuat lagi oleh surat Al-Maidah ayat ketiga, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga untuk mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Yang kedua, anjuran untuk makan secukupnya, seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, anjuran menjaga kebersihan dan bersuci, yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari situ Allah memerintahkan umatnya untuk mensucikan diri. Kemudian yang keempat, anjuran untuk melakukan khitan pada pria. Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk Islam hendaklah ia berkhitan walaupun sudah berusia. Tujuannya untuk menjaga kesehatan reproduksi.
Yang kelima, anjuran berolahraga, khususnya memanah berkuda, yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dapat persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu naskahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Kemudian diperkuat oleh perkataan Nabi yang berbunyi, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah, kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah, kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah, kekuatan itu adalah memanah. Yang keenam, larangan melakukan hal-hal yang merusak tubuh, yang diperkuat oleh surat Al-Maidah ayat ke-90 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dari beberapa anjuran upaya promotif dalam Islam dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Beberapa upaya promosi kesehatan dalam Islam dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap terjaga dan tetap dapat melaksanakan perintahnya. Selanjutnya yaitu strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, kesehatan merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang berisi berbagai pesan terkait dengan anjuran tersebut. Oleh sebab itu, sepatutnya kita menjaga dan meningkatkan kesehatan kita. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, pastinya kita telah mengetahui bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan masyarakat itu sendiri, yaitu salah satunya dengan upaya promotif melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan sendiri juga berkaitan dengan Islam, yaitu promosi kesehatan dapat disampaikan melalui dakwah. Hal tersebut dapat tercerminkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Promosi kesehatan dapat dikatakan sebagai bentuk seruan untuk melakukan kebajikan. Promosi kesehatan bukan hanya sekedar pendidikan atau penyuluhan kesehatan saja, tetapi juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Berdasarkan konferensi promosi kesehatan internasional di Ottawa tahun 1986, dihasilkan bahwa promosi kesehatan dapat menggunakan strategi yang diantaranya yaitu yang pertama advokasi, yang kedua mediasi, yang ketiga yaitu memberdayakan. Saya akan menjelaskan ketiga strategi tersebut dalam perspektif Islam. Yang pertama, advokasi. Dalam bidang promosi kesehatan, advokasi sebagai bentuk penyampaian amanat dari masyarakat terkait masalah kesehatan yang ada untuk disampaikan kepada pembuat keputusan atau pemegang kekuasaan. Hal tersebut berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua yaitu mediasi. Kaitan mediasi dengan agama Islam, yaitu beberapa hal yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul berkesimpulan bahwa kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan antara lain sabar, kebersamaan, komitmen, proaktif untuk menyelesaikan masalah, dan menghargai orang lain dengan tidak memandang status sosial dan menganggap semua sama. Hal tersebut saya kutip dalam Abbas 2011 dalam Syariah 2020. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip persamaan derajat.
Ketiga strategi tersebut dapat dikaitkan dengan Islam, yaitu terkait dengan dakwah, madrasah, dan masjid. Dakwah merupakan konsep sentral dalam penyebaran Islam dan berkaitan dengan kesehatan serta masalah spiritual. Madrasah dan masjid memiliki kemungkinan menengahi dan mengadvokasi masalah kesehatan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.